seluruh keluarga besar Muslimat Bojonegoro, apa kabar? Mudah-mudahan yang hadir di majelis ini Allah anugerahkan kita kesehatan, sehat lahirnya, sehat batinnya, mugi sedanten sehat dompetnya, supaya Pak Bupati kirim langsung. Jadi kalau didoakan sehat dompetnya itu lebih kompak jawabannya. Al-Mukarram Kiai Maimun Syafi'i Rois Surya PCNU Kabupaten Bojonegoro, Dr. Ubed, seluruh badan otonom Lajna Lembaga NU Kabupaten Bojonegoro, Al-Mukarramah Bunyai Mas Luro Wakil Ketua PW Muslimat NU Jawa Timur, Ibu Mutafaridah Sekretaris PW, Bu Riri, dan seluruh para penasehat Muslimat Bojonegoro, santan hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, siang hari ini kita semua baru selesai berkhidmat paring doa dumateng pimpinan cabang Muslimat NU Kabupaten Bojonegoro. Mugi sedanten pimpinan cabang yang periode ini dikomandani Bu Riri, Allah paling anugerah kesehatan, kesabaran, keikhlasan berjuang, dan mugi sedanten Allah paling rizki yang luas, halal dan thayyibah. Amin. Pak Bupati, Bapak Ibu yang saya hormati, ada hal yang memang sangat substantif yang harus kita bangun gerakan bersama antara public private partnership. Jadi pemerintah dan private sector, elemen-elemen masyarakat harus bergerak bersama. Kalau kita membangun kualitas SDM, maka yang dibangun zahiran wa batinan, ya jiwanya, ya raganya. Yang menjadi PR kita, pangapunten Kiai, bagaimana sebetulnya NU ini bisa menguati ketika para kiainya dawuh kadal fakru ayyakuna kufra. Yang didawuhkan Pak Bupati sampai jauh ke Jayapura. Sekarang saya yang nutup di sana soalnya. Jadi tanggal 21 Agustus yang lalu 3 lokalisasi di Kabupaten Jayapura yang untuk kebetulan Menteri Sosial. Pada saat persiapan penutupan, saya memang sudah koordinasi agak lama dengan Kadisos Kabupaten Jayapura. Ternyata memang sebagian besar penghuni lokalisasi di sana dari Jawa Timur. Tertinggi dari Banyuwangi, kedua dari Malang, ketiga Surabaya. Dan termasuk di dalamnya ada warganya Pak Bupati. Ini PR kita. Kalau mereka ditanya itu haram apa haram, jawabnya apa? Haram. Kenapa mereka ke area itu? Sama halnya pangapunten, panjenengan mungkin akhir-akhir ini bersami ada namanya Ibu Lesi. Dia hutang 300.000 ke rentenir karena nggak bisa bayar, akhirnya kemudian sampai cekap dan seterusnya, 5 hari akhirnya wafat. Dan Bojonegoro yang pengurus-pengurus ranting, ada nggak ibu-ibu anggota panjenengan yang jualan di pasar-pasar? Wonten apa mboten? Menawi panjenengan kagungan anggota muslimat sadean tempeken, kapan kepepet cari pinjaman, ada nggak yang terpaksa ke rentenir? Sudah. Berikutnya
Terima kasih. Panjenengan memenangi Mersani kemarin ini di Jawa Barat sedang jadi PR. Tapi sebetulnya di Jawa Timur PR itu juga tetap ada, minuman oplosan. Nah, terus pilih nama badan. Apakah pernah ada dawuh kiai bunyai yen kapan kepepet minuman alkohol dadi awal? Nah, terus pilih nama badan. Artinya para kiai, dakwah kita memang harus kita evaluasi kembali. Dakwah bil lisan ini harus dikuatkan dengan dakwah bil hal. Dakwah bil hal harus dikuatkan dengan dakwah bil mal. Kalau anak-anak muda harus sudah mulai Ibnu IPP, berapa badan menikah? Kalau Ibnu IPP harus dikuatkan dakwah bil IT, Information and Technology. Jadi kalau anak-anak Ibnu IPP lalu chatting, lalu panjenengan nge-browsing apapun, nge-tweet apapun, niatkan itu juga bagian dari pembentukan akhlakul karimah. Kira-kira sudah menuju bentukan akhlakul karimah atau belum? Belum. Jadi tidak luput kalau ini dakwah melalui khotbah-khotbah di berbagai masjid, dawuh-dawuh kiai bunyai di berbagai majelis taklim, di berbagai thariqah, ternyata belum cukup. Yang muda-muda, Dr. Ubed sudah harus mulai dakwah bil kitabah, dakwah bil qalam. Kelengkapan metodologi berdakwah kita inilah yang harus kita lakukan refleksi bersama. Pak Bupati, saya ini tukang jalan. Saya sering sampaikan ke ibu-ibu. Saya ke Taman Taan. Taman Taan itu di Taiwan, Taipei-nya. Saya ketika ke sana, ini 2 meter kenal, 2 meter kenal, 2 meter kenal. Siapa yang mengenali wajah Hovifah? Ternyata mereka adalah TKW dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Setelah itu, Pak Bupati, karena mereka pada mau curhat, saya bilang, depan itu ada masjid. Kalian kumpul di masjid, kalau sudah kumpul, saya telepon. Ketika kemudian mereka menelpon saya, dia bilang, Bu Hovifah, saya dari Blitar. Saya punya 2 anak saya dua-duanya saya titipkan ke pesantren. Tapi bagaimana sebetulnya hukumnya karena bos saya juragan togel. Ini kiai tidak kepikir, pemerintah maupun para kiai-kiai tidak sempat mikir ini janjane ini bosnya, usernya ini apa sebetulnya pekerjaannya. Ada yang kemudian dari Semarang, Bu Hovifah, saya dari Semarang. Saya ini di apartemen lantai 16 katanya. Setiap hari bos saya minta saya memasak bab 1. Paham nggak badan? Lalu bagaimana cara saya harus bersuci? PR begini banyak sekali. Ya, setelah itu saya ngetes mereka. Jam-jam ini cah-cah Jawa Timur, Jawa Tengah yang ada di Taman Taan dan kemudian mereka ke Masjid Agung di depan Taman Taan di Taipei. Saya tes mereka. Saya ajak baca selawat Nabi seperti tadi. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika. Subhanallah. Goyangnya bagus sekali. Kalau tidak pernah, tidak biasa baca salawat, goyangnya pasti kacau. Ini apa betul? Nah, kalau kami ini TKW goyang
Suyoto, Bu Mahfudo, panjenengan coba tindak ke Hong Kong, itu ada Taman Victory Park. Di Taman Victory sami itu kalau sudah 2 meter paling tidak saya ke situ mereka kenal wajah saya. Artinya begini, wajah saya ini memang wajah TKW. Nggak usah tersinggung, dan saya tidak pernah tersinggung. Saya itu kemarin kebetulan kita pakai salah satu pesawat yang transit di Dubai. Setelah itu dari Los Angeles kita transit. Saya sudah bilang, biasanya di sini banyak yang transit dari berbagai negara-negara Timur Tengah. Mereka transit di situ karena mau lanjut ke Jakarta. Saya sudah bilang sama teman saya, nggak usah kaget ya kalau banyak yang kenal saya di sini. Oh, begitu ya, Bu Mensos? Iya, karena biasanya kalau dari Timur Tengah hari-hari ini pulang mereka adalah para PKW. Dan bilang, artinya saya mau matur panjenengan, ini PR kita. Ini PR kita. Jadi peningkatan kualitas SDM menurut saya mutlak. Tapi Pak Ubed itu bukan tugas muslimat. Muslimat PAUD, laras apa badan? Muslimat ngurusi TK, laras apa badan? Muslimat ngurusi PPI, laras apa badan? Jadi kalau ada NU sibuk atau mendukung TK muslimat, laras apa badan? Ya benar. Kalau ada NU ruwet atau mendukung PPI muslimat, laras apa badan? Ya benar. Itu yang terjadi. Ayo kita bersama-sama bergerak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing wajah lembaga dan dalam. Supaya ma'arifnya itu maju bahwa kita harus punya SMP unggulan, kita harus punya SMA unggulan, kita harus punya sanawiyah unggulan, kita harus punya aliyah unggulan, kita harus punya SMK unggulan, kita harus punya perguruan tinggi yang punya standar world class university. Setuju apa badan? Yang kedua, kita ini punya PR seperti itu. Jadi kalau di Bojonegoro Allah anugerahkan tambang minyak luar biasa. Yai, saya ini pernah Komisi 7 DPR RI, komisi yang membahas migas. Para oilman ini, para orang-orang yang berbisnis di bidang minyak, mereka bilang begini, bahwa Rifat, luar biasa deposit minyak di Jawa Timur ini, kalau mereka sebut ini unpredictable. Unpredictable itu min haitsu la yahtasib. Nah ini min haitsu la yahtasib. Kenapa begitu? Karena dari doa-doa dan istighosahnya para Bunda Mbak Bupati, ini bahasa para oilman di Jakarta. Karena doa-doa dan istighosahnya kiai-kiai NU di Jawa Timur. Artinya kiai punyai munajat panjenengan sampun diijabah. Tapi tidak bisa selesai istighosah panjenengan sudah luar biasa khususnya. Apa iya setelah Gusti menikah dalam nyuwun supados panjenengan paringi limpahan rezeki, meskipun itu sudah diikuti berbagai macam zikir, apa iya terus tiba-tiba numpuk di sini uang dolar? Begitu apa enggak? Apa? Coba izinkan kiai, izinkan bunyai santri panjenengan selesai dari pesantren, ambillah paling tidak di dunia ini yang menguasai banyak sektor-sektor strategis ketika masuk dalam 4 hal: STEM, S-nya science, T-nya technology, E-nya engineering, M-nya math. Karena di dalam sangat banyak pemikiran ekonomi itu masuk matematika. Jadi pimpinan ranting, pimpinan rancang masuk dalam 4 item STEM: science, technology, engineering, and math. Lalu bagaimana pesantren? Tetap jauhi
Masya Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ini sebetulnya bagian dari refleksi kita juga semua. Kalau Al-Quran memberikan garis kepada kita semua, janganlah semuanya masuk ke medan perang. Kalau jangan semua masuk ke medan perang, Kiai, hari ini mestinya sudah banyak orang NU yang jadi jenderal angkatan darat, sudah banyak orang NU yang jadi jenderal dari polisi, banyak orang yang jenderal angkatan udara, angkatan laut. Berapa jenderal kita, Kiai? Kalau itu belum terjadi, berarti ada manajemen keumatan kita yang harus kita tata. SDM kita harus kita siapkan, kita rencanakan, kita manage dan kita antarkan. Yaitu dan kita antarkan. Orang NU jarang mengantarkan kader NU-nya. Saya ingin mengajak kepada kita semua, pada posisi seperti ini, Al-Quran mengajarkan kepada kita tetap harus ada yang melakukan tafaqquh fiddin. Pesantrennya tetap dijaga. Kalau STEM, Science, Technology, Engineering, and Math, mungkin kita banyak belajar. Apakah PRI? Misalnya Eropa, Amerika, atau kemana. Tetapi yang tafaqquh fiddin tetap ada yang dikirim ke Al-Azhar, tetap ada yang dikirim ke Yaman, tetap ada yang dikirim ke Ummul Qura di Mekah dan seterusnya. Pola ini yang memang harus dibangun dengan manajemen yang lebih terukur capaiannya, sehingga PR kita semua dari mulai sambutan ketua panitia, ketua cabang, ketua wilayah, ketua RT sampai Pak Bupati, sebetulnya basis manajemen keumatan kita harus kita lihat kembali. Di NU Pak Bupati kita punya sangat banyak strong power leader, tetapi dalam posisi managerial skill rupanya kita masih harus menyiapkan lebih baik lagi. Maka di Muslimat tahun 2006 waktu kita kongres di Batam, kita sudah menyiapkan buku, dan buku ini sebetulnya bestseller dari Andrew Tani & Co. Waktu itu kita diberi kesempatan memberikan pengantar khusus untuk Muslimat. Judul bukunya adalah Manager Leader. Jadi Bu Ririn, kalau sekarang ini sudah sangat banyak pimpinan-pimpinan di NU yang memiliki leadership yang bagus, mereka sudah sampai kepada posisi strong power leader, maka yang harus dipakai adalah managerial skill. Sehingga di NU ini akan jadi bangunan manager leader. Dia seorang manajer yang handal, tapi dia juga seorang leader yang handal pula. Itu PR kita hari ini. Mudah-mudahan nanti pada saat pakar berdiri, pimpinan NU wa'al-alihi semua bisa bersama-sama bagaimana sebetulnya kita bisa menyiapkan manager leader. Terakhir sekali, dari awal yang banyak dibangun adalah PR ibu-ibu. Bukan saya tidak setuju, tapi saya ingin membangun kebersamaan dalam memikul tanggung jawab dan amanah ini. Kalau ibu-ibu ranting ancam di Bojonegoro, misalnya sudah jam 2, ada anak kita belum sholat zuhur. Biasa yang mengingatkan kepada anak kita, nak, sholat nak, bapaknya apa ibunya? Ibu. Karena bentuk ibunya. Pak Bupati, kalau panjenengan desa ini diserahkan, maka panjenengan akan menemukan ya bunayya aqimis shalah, nak sholat, menurut Quran itu tugas bapak.
Karena ternyata masih banyak para bunda yang masih banyak bapak-bapak yang menyerupai kantaye. Yang badan goro badan apa badan? Ya. Kalau ada problem, kalau mungkin ada anaknya SMP atau mungkin SMA, Sanawiyah atau Aliyah, panjenengan sampai lesani kok koyo belajar siapa iki wis mulai duwe pacar. Biasanya kami mutakan putra putri panjenengan aja pacaran dosa bapaknya bapak ibu. Tapi kalau panjenengan kok berarti Al-Quran malah bener. Wa qur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Itu mestinya tugas bapak. Tapi pembaca negara seringkali yang melakukan ini tak janjian loh Pak Bupati. Asli. Artinya ini PR bersama. Dijaga anaknya supaya lurus pikirannya, lurus hatinya, lurus kelakuannya. Mungkin Allah paring kita putra putri yang soleh-soleh. Manfaat barokah. Ini PR kita semua. Kalau kalian saya suruh lupa nanti panjang. Panjangnya terasakan piyambak supaya kita saling bisa melakukan telaah. Bagaimana sebetulnya koreksi yang harus kita lakukan dan refleksi kehidupan keagamaan yang juga sudah kita lakukan selama ini. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama Ketua Umum PP Muslimat NU, kami menyampaikan terima kasih pada Pak Bupati Bojonegoro yang sudah memberikan support kepada Muslimat NU. Mudah-mudahan ini akan menjadi bagian dari penguatan layanan secara lebih kualitatif lagi kepada umat. Pada Ibu Mas Wahid, Ketua PW Muslimat NU Jawa Timur, matur nuwun sangat, beliau guru saya. Jadi kalau ada ibu-ibu pimpinan ranting, pimpinan ancak melihat saya dengan beliau, saya dari dulu tidak berubah. Saya tetap cium tangan kepada guru-guru saya. Dan termasuk guru saya adalah Bu Mas Wahid, dulu mengajar di SMA Khadijah di Surabaya. Tatanan-tatanan yang sudah dibangun oleh PW Muslimat NU Jawa Timur mudah-mudahan bisa dikuatkan oleh TC, TAC, dan pimpinan ranting. Ini kekuatan Ibu panjenengan mungkin tidak semua sempat menghitung, tetapi Muslimat NU adalah the biggest women's Muslim organization in the world. Muslimat NU adalah organisasi perempuan Islam terbesar di dunia. Oleh karena itu, kekuatan yang secara kuantitatif sampai panjenengan genggam ini harus diikuti dengan kekuatan-kekuatan kualitatif. Artinya tema yang ada di sana monggo panjenengan breakdown pada saat raker dan seterusnya. Seluruh pimpinan cabang Nahdlatul Ulama mungkin sedanten ikhtiar menika akan membangun sinergi secara lebih produktif. Kalau ada sinergi, mestinya ada productivity di dalamnya. Itu yang sekarang memang harus terus-menerus kita lakukan. Seluruh forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Bojonegoro, kami juga menyampaikan terima kasih. Para SKPD, terima kasih. Mudah-mudahan kemitraan antara Muslimat cabang Bojonegoro dengan Pemkab Bojonegoro ke depan bisa dibangun secara lebih produktif lagi.